Halo, selamat sore Sobat WK dan juga pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kebajikan. Dan selamat sore Mbak-mbak semuanya. Apa Selamat kabar? sore Mbak Aris. Assalamualaikum. Sore Mbak Waalaikumsalam. Ari, Mbak Dia. Mbak Dia di Bandung, Mbak Iya Agnes di betul. Di Palmerah Di Selatan Palmerah. ya. Di Palmerah Alex dong, Selatan. di Oh, Alex di Media. Palmerah Barat. Saya di Palmerah Selatan. Jadi kita bertemu di Zoom untuk dalam acara ini ya Mbak, sambil nunggu buka puasa ya. Yang ngabuburit, tapi ritnya rit yang rit membaca gitu. Nah kebetulan saya ini punya buku baru keluaran dari terbitan dari Alex Media Kit. Nah di buku ini itu ada 50 cerita inspiratif yang bisa dijadikan contoh untuk anak-anak kita ketika mereka menghadapi masalah sehari-harinya. Dan buku ini tuh juga ada kelebihannya karena anak-anak juga selain mendengarkan cerita tentang kegiatan mereka yang pernah mereka alami, diajak juga untuk selalu berdoa. Nah, judulnya aja udah syar'i banget ya, cerita inspiratif dan doa harian anak muslim gitu ya. Saya udah baca loh ini apa namanya penulisnya hebat banget. Jadi dia tuh nggak cuma nulis tentang ceritanya aja, cuman juga ada pesan-pesannya dan ada doa-doanya gitu ya. Doa ini nggak kelihatan ya. Nah, kayak gini ya. Doa-doanya itu kayak misalnya untuk dalam segala suasana ya. Kayak misalnya lagi menerima kabar gembira itu ada doanya gitu. Nah, untuk lebih jelas lagi, untuk lebih tahu lagi detail ada apa aja sih atau isinya apa aja sih tentang buku ini, kita ngobrol sekarang dengan penulisnya Mbak Dia Prameswari. Selamat sore Mbak Halo. Dia. Sore Mbak Aris. Apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mbak Dia, aku tuh udah baca Mm, buku ini ya. Buku ini tuh keren Iya, banget. Ini Mbak Dia tulis sendiri. iya, tulis sendiri. Nah, yang aku mau tanyain tuh gini loh. Ini tuh keren banget ya Mbak. Mbak Dia menuliskannya dengan sangat detail tentang kejadian anak-anak sehari-hari. Misalnya eh, pada saat hujan turun, Nina Hmm, yang gugup, lalu saus tomat kesukaan Vira. Jadi memang judul untuk anak-anak banget gitu ya Mbak ya. Apa sih iya. Mbak? Ya, dan Mbak tuh nggak cuma menuliskan cerita keseharian anak-anak gitu yang terjadi pada anak dunia anak, namun juga mengisinya atau menambahkannya, melengkapinya dengan doa-doa. Doa tuh bukan cuma doa makan, terus saya pikir tadi ya, paling isi cuma kayak doa Hmm, makan, doa tidur gitu ya. iya, Ternyata doa pada saat kita masuk ke dalam mall. Wah, ada doanya gitu ada. kan. Iya. Nah, terus doa ketika kita menerima kabar gembira, bukan cuma alhamdulillah saja, tapi ternyata ada doanya gitu ya. Apa sih Mbak yang menginspirasi Mbak untuk bisa menuliskan buku yang keren ini? Ceritakan deh Mbak Dia, silakan. Iya gini nih, Mbak, aku kan punya anak juga nih ya. Waktu aku nulis ini Hmm. anakku masih balita gitu. Terus biasa kan anak-anak pasti diminta menghafal doa gitu ya. Kita kenalkan dengan doa sehari-hari. Tapi dia tuh bukan tipe anak yang mudah hafal gitu. Oh Kecuali, nah saya baik. coba nih, kayaknya kalau pakai cerita gitu ya, yang lekat gitu dengan keseharian anak-anak, kayaknya dia mulai mulai masuk nih. Kenapa sih aku harus harus baca doa gitu? Kenapa nggak langsung masuk mall aja? Kenapa nggak langsung makan atau makannya kenapa nggak hanya Bismillah aja kayak gitu kan? Terus akhirnya aku coba-coba tulis, tapi aku pengen cerita yang sederhana gitu. Pengen cerita sederhana yang anak-anak banget gitu. Jadi anak-anak itu kan mereka fun gitu ya, tapi mereka juga punya istilahnya punya kesulitan gitu dan beberapa cerita yang di buku ini eh, saya desain bahwa si anaknya juga apa ya mengakui bahwa dia punya misalnya dia takut ketika mau naik ke panggung dia ada gugup gitu selalu ada orang dewasa yang membantunya kayak gitu. Baik, jadi inspirasinya sebenarnya dari anak sendiri begitu ya Mbak Dia? Iya, Ya. Jadi sebenarnya Mbak Dia menuliskan buku ini tuh supaya satu agar anak-anak, terutama anak-anakku sendiri deh, supaya dia tuh mm, mm, mengerti bahwa setiap kegiatan itu tuh harus dimulai dengan doa dan pasti doa. ada doanya. Jadi kayak misalnya Iya, ada cerita tentang tik-tik hujan turun, ternyata ada doa doa ketika turun hujan, gitu ya Mbak ya? iya, Ya iya baik. Mbak. Oke, baik Mbak. Kemudian selain dari anak sendiri,
sebenarnya inspirasi dari mana lagi ya Mbak? Mungkin dari cerita orang tua, apakah ada mungkin kesamaan dari orang tua teman anak-anak dari temannya Mbak atau gimana yang sampai Mbak tuh Iya, iya. timbul ide, gue bikinlah buku ini gitu, aku bikinlah buku ini Iya gitu. sih. Gimana Mbak? Kan biasanya tuh kalau buku doa tuh pasti kan pakai hanya doanya aja gitu loh Iya. Kak. Terus dengan biasanya tanpa gambar juga gitu. Mm-mm. Terus kita minta anak-anak kita baca doa yuk, kita hafalin doa gitu. Sementara teman-teman saya juga bilang kok nggak ada ceritanya ya gitu. Misalnya pakai Hmm. pakai maksudnya pengantar dulu sebelum sebelum mengajarkan berdoa. Terus lalu kan di sini juga ada apa namanya petunjuk orang tua nih Mbak. Ada petunjuk orang tua misalnya eh, kapan nih doa ini bisa bisa dibacakan atau dengan media apa gitu. Akhirnya kayaknya keide gitu. Ceritanya jangan terlalu panjang gitu supaya setidaknya ada apa namanya pengantar lah ya gitu sebelum mengenalkan doa gitu. Baik, seperti yang ini ya Mbak, ya, ada di buku di halaman 20 cerita tentang Nina Gugup. Ya, ini menceritakan tentang apa namanya? Diceritain tentang Nina Gugup. Lalu ternyata Nina itu gugup karena mau naik ke panggung gitu ya Mbak ya. Iya, Lalu di sini ada doa untuk naik doa sebelum naik belum naik panggung panggung. dan di bawahnya pun Mbak Dia menambahkan info penting. Doa ini selalu dibaca oleh Nabi Musa saat menyerukan kebenaran kepada Firaun gitu ya Mbak ya. Iya, Oke, gitu ini Mbak. keren banget. Nah, terus sampai akhirnya punya ide bahwa ada petunjuk untuk orang tua itu gimana Mbak? Apakah pernah ada yang kayak konsultasi sama Mbak atau ada yang mungkin pernah kayak nulis ini Mbak pernah apa namanya sebar dulu atau lempar dulu mungkin di grup WhatsApp lalu ada yang usul menambahkan tambahin dong itu gimana Mbak ceritanya? Enggak sih, cuman kepikiran aja gitu. Kalau misalnya tiap tiap buku tuh kalau cerita ya udah cerita aja gitu, nggak dikembangkan. Padahal yang namanya buku, namanya cerita gitu. Kita orang tua tuh bisa punya apa namanya, bisa berkreasi gitu. Kita bisa menciptakan suasana juga, bisa menambah kedekatan dengan anak tuh nggak hanya dengan yuk kita baca dongeng nih, enggak kan gitu. Maksudnya kayak yang di halaman 33 itu ada petunjuk untuk orang tua kan doa sebelum makan ketika menjelaskan tentang apa itu berkat atau tentang makanan ayah dan bunda bisa menjelaskan tentang proses pencernaan sederhana gitu. Makanan sehat dan halal akan membawa kebaikan untuk kita gitu. Jadi ada apa namanya hmm, ini ya apa kalau kita mau sebelum doa sebelum makan tuh kenapa sih kita bisa masuk lewat bagaimana proses pencernaan dalam tubuh gitu. Lalu apa sih makanan apa yang dibutuhkan oleh tubuh gitu supaya tubuh tetap sehat, tetap bisa melakukan tugasnya, bagaimana bisa menghasilkan energi untuk beraktivitas gitu kan itu sebagai kayak diskusi kecil yang oh ternyata selain ceritanya dan doa aja ternyata ada pengetahuannya juga gitu. Baik-baik. Kemudian ini saya tuh tertarik dengan doa ya apa namanya doa selesai makan. Di sini Mbak merangkumnya atau meramunya apa namanya bendelnya dengan cerita Alhamdulillah aku kenyang gitu ya Mbak ya. Jadi Hmm. Mbak tuh bisa membuat doa apa namanya mengurai doa untuk pada saat kita selesai makan, tapi dengan sebelumnya dengan cerita. Jadi memang anak-anak tuh jadi akan lebih mudah mengerti gitu ya Mbak ya. Iya, iya pengennya sih gitu ya gitu. Kan dengan keseharian mereka, keseharian anak-anak tuh kadang-kadang aku udah kenyang nih, sementara orang dewasa, ayo habiskan gitu kan. Gitu. Kalau memang sudah kenyang ya Hmm. oke lah orang dewasa harus memvalidasi ya perasaan atau apa yang dirasakan anak saat itu gitu. Baik, jadi apa namanya? Ini tuh mengajarkan juga para orang tua untuk tidak terlalu memaksakan kehendaknya untuk anak gitu ya Iya, Mbak ya. iya, iya. Oke, ini keren banget. Lalu untuk dari sisi medianya, saya Mm-mm. ngobrol juga dengan Mbak Agnes. Mbak Agnes ini adalah perwakilan dari manajemen penerbit buku ini dari Alex Media Kids gitu ya Mbak Agnes ya. Halo Mbak Mm-mm. Agnes, selamat sore. Yes, sorry dong. Mbak Agnes gini, kenapa sih Alex tuh mau nerbitin buku ini?
kita Kenapa buku ini akhirnya dipilih? Gitu, dipilih untuk oke lah, aku terbitkan buku ini gitu. Ada beberapa alasan sih, Mbak Ari. Misalnya gimana, Mbak? Yang pertama tuh konsep. Jadi kan sebelum kita menerima naskah ya, kita harus pelajarin dulu nih konsepnya sesuai nggak dengan usia, bagaimana alur ceritanya, terus tulisannya bagaimana, terus bisa nggak kalau untuk anak-anak kan nggak pernah lepas dari orang tua kan. Kita berharap orang tua pun bisa menjadikan ini sebagai bahan untuk read aloud mereka. Setelah read aloud mereka tadi kita bisa membuat anak-anak berharap dengan read aloud itu hubungan kedekatan orang tua dan anak menjadi dapat. Nah, ternyata dari semua yang ditawarkan Mbak Dia ini ada di dalam buku ini, ya kan? Oh, Nah, baik. itulah yang pertama kami lihat satu. Jadi kita nggak mau, bukan nggak mau, kita melihat kemampuan si penulisnya. Kalau si penulisnya jago menulis, tapi dia tidak bisa merangkum atau membuat menjadi suatu bentuk tulisan yang mengalir, pesan yang nggak sampai. Nah, itu kan kita nggak mungkin bisa terbitkan, ya kan? Nah, ternyata Mbak Dia bisa membuat, segmen usianya pas nih untuk anak-anak. Dan konfliknya pun yang dia pilih itu cuma satu. Jadi kita kalau untuk anak-anak usia yang masih SD ke bawah, kita nggak usah banyak konflik. Nah, ternyata Mbak Dia tuh bisa membuat satu karangan cerita, satu sesi cerita satu selesai, itu dengan konflik yang cuma cukup satu saja gitu. Dengan tulisan yang tidak panjang. Itu sih yang konsep usianya pas ya. Nah, yang keduanya itu tadi itu dari segi ininya. Nah, ada juga pesan orang tua yang tadi sudah kalian bahas di depan ya. Nah, itu juga penting. Dari pesan orang tua itu kita berharap gini, si penerbit berharap orang tua bukan hanya sekedar membacakan, tapi memancing. Kalau dalam bahasa kerennya bukis ya Mbak Dia ya. Jadi bukis ya. Nah, itu menjadi aktivitas dari si orang tua. Kenapa sih si anak benar? Jadi kalau dia sudah kenyang, nggak usah dipaksa lagi makan. Nah, secara nggak langsung buku ini pun dapat lagi gitu loh pesannya apa, masuklah jadi sainsnya juga ada, bisa kan jadi orang tua silahkan mengembangkan dengan yang sudah ada di cerita ini gitu. Itu sih, dan gambarnya yang satu gambarnya itu kekinian colorful nggak kuno gitu loh, nggak yang aku tuh kurang suka melihat gambar sepatu yang zaman dahulu itu loh yang modelnya kup. Ternyata enggak. Jadi kalau ngeliat gambar ya, ini dari segi mata aku ya. Kalau dari gambar itu, kalau gambar yang sudah lebih itu, aku langsung dalam hati, jadul, ini gambar. Karena ada beban gini Mbak Ari. Jadi kita juga harus mengajarkan anak-anak, ini loh gambar kekinian itu ada model seperti ini. Jadi mata anak kita juga kita ajarkan untuk mengembangkan imajinasinya dia. Jadi bukan hanya tulisan ya, bukan hanya narasi, tapi gambar pun kita harus juga sertakan dari cerita. Nah, bagaimana caranya si ilustrator mengartikan maksud si penulis itu dapat juga di buku ini. Ilustrator dari Mbak Dia sendiri atau dari Alex ya, Mbak? Kebetulan sama-sama kita kenal ya Mbak Dia ya. Iya, dari ini ya. Kang Maman ya. Kang Maman gitu. Jadi emang kita juga pilih-pilih sih Mbak Ari. Mantap studio. Oh baik. Jadi dari cerita Mbak Dia hanya mengumpulkan cerita, kemudian dibuat ilustrasinya oleh pihak lain, baru setelah itu diterbitkan oleh Alex Media Kids gitu ya. Baik. Baik. Sobat WK, ini adalah buku yang sangat baik karena memang saat tadi yang sudah kita bicarakan bahwa isinya itu bukan cuma kumpulan cerita inspiratif tentang masalah anak sehari-hari dan bagaimana cara mengatasinya, namun juga berisi dengan segala doa ketika masalah itu ada, dan juga ternyata ada yang penting lagi nih yang bisa diambil dari orang tua, yakni pelajaran berharga buat kita para orang tuanya adalah petunjuk atau saran untuk meminta sang anak bagaimana mereka membuat solve problem, artinya mendistraksi masalah tersebut, maksudnya mengatasi masalah tersebut. Nah, itu kan peran orang tua sangat baik ya. Nah, di sini Mbak Dia tuh udah meramu dengan sangat baik karena itu udah jadi satu-satuan ya Mbak. Jadi cerita ada, doanya ada, gambar ada, problem solve-nya ada, kemudian petunjuk untuk orang tuanya pun juga jelas. Jadi ada saran, sebenarnya sih bukan harus tapi sekedar saran ya Mbak. Jadi info penting atau saran untuk orang tua dari ketika dia membacakan cerita ini. Dan cerita ini untuk usia berapa Mbak Dia dan Mbak Agnes mungkin bisa jawab?
balita sampai ini ya SD TK lah. sampai SD awal ya, Iya. Mbak, TK gitu. kecil berarti sekitar 3 sampai 5 sampai 7 tahun deh. 5 Iya, sampai Iya, 7 bisa tahun ya. ya. Oke. iya. Mungkin itu cocok sekali untuk dibaca anak-anak Anda di rumah untuk usia dengan rentang usia 5 hingga 7 tahun gitu ya. Baik, aku mau balik lagi ke Mbak Diah. Mbak Diah sebagai penulisnya yang ada sekitar 50 cerita inspiratif ya Mbak ya. Ini dibikin dalam waktu berapa lama Mbak dengan 50 cerita ini? Aduh, saya udah lupa. Soalnya nulisnya udah lama banget. Oh. Terus ngantri ya Mbak ini Mbak Agnes ngantri di Alex tuh Iya, lama karena kan gitu. gini Mbak Ari, itu sebenarnya kita Oh pertemuan gitu. itu kita ketemu di Bandung ya Mbak Diah ya. Bandung, Jadi iya. kita buat ngopi seru. Jadi kita ketemuin para pengarang dan Penulisnya. para ilustrator, kita ketemuin hingga menciptakan karya-karya seperti ini. Jadi Alex Media waktu itu ngopi seru ya, kita acara ngopi Iya. seru itu tahun kapan? Nah, nggak dilala itu ketika kita kena pandemi ya, COVID. Semua produk kan kita tahan dulu dengan melihat situasi seperti ini. Nah, buku dia kena gitu loh. Jadi harus Oh, jadi ini pendingan akibat iya, pandemi ya Mbak Diah iya, ya. jadi kan memang kita harus pilah-pilah kan, pilah-pilah buku karena kan biasalah toko juga kan ada batas Iya, pengunjungnya. betul. Nah, jadi ini yang dia kena juga, beberapa teman yang kena juga. Jadi hingga dia pun lupa. Baik. Oke Mbak Diah. Mbak Diah tuh menulis ini tuh buku pertama atau sudah pernah menulis sebelumnya? Sudah pernah menulis sebelumnya, tapi ini pertama di Alex ya Mbak Agnes ya. Iya, betul. Baru Oh berjodoh. gitu. Baru Iya, berjodoh. betul. Tapi sebelumnya sudah punya beberapa buku ya Mbak Diah ya? Iya, alhamdulillah iya. Dan di Baik. grup Gramedia juga. Oke. Ya. Kalau boleh kami diinformasikan mengenai latar belakang Mbak Diah sendiri hingga menjadi penulis itu seperti apa ya Mbak? eh Ya klise sih, sama kayaknya dari kecil juga udah pengen nulis gitu, suka nulis gitu ya. Terus baru tahun 2011 itu baru mulai masuk ke industri penerbitan gitu. Terus Oh. mulai-mulai coba dengan buku anak waktu itu. Terus makin kesini jadi makin cinta deh. Jadi spesialis menulis buku anak, begitu kah Mbak? Enggak sih, ada juga buku beberapa untuk buku ini novel untuk Oke. dewasa. Oh baik. Jadi Mbak Diah ini berawal dari hobi menulis gitu ya Mbak ya? Iya. Hobi menulis dari sejak kecil malah ya? Sejak kecil, maaf. Iya, dulu sempat apa ya, kirim surat untuk Bobo itu loh. Oh baik, ya. Zaman dulu Kayaknya ya Mbak. generasi saya masih lekat dengan Bobo ya. Iya, Iya, ya, ya. ya. Oke, saya juga itu dulu ya. Jadi Saya juga deh. berawal dari hobi menulis, lalu sering berani mengirimkan cerita ke salah satu redaksi majalah anak gitu ya Mbak. Dan Iya. akhirnya sekarang Mbak Diah perjuangannya itu berbuah dengan menghasilkan satu buku yang sudah diterbitkan oleh Alex dari beberapa buku yang pernah Mbak Diah tulis ya, Betul. dan dipilih langsung oleh editornya Mbak Agnes. Nah, terpilih menjadi salah satu buku yang memang approve untuk diterbitkan di Alex Media Kids gitu ya. Oke, Mbak Diah kira-kira punya rencana untuk menerbitkan buku lagi nggak sih Mbak selain ini? Sebentar lagi sebenarnya aku mau colek-colek Mbak Agnes lagi. Wah. Oke, Masih Mbak boleh Agnes, nggak ini gitu? kebetulan kan ada Mbak Diah yang udah pengen colek-colek Mbak Agnes lagi untuk bisa di-approve lagi buku barunya. Sebenarnya nih Mbak, kalau misalnya ada beberapa sobat WK atau beberapa pemirsa yang kepengen juga kayak Mbak Diah nih, beruntunglah selain hobi nulis, tapi kalau bisa jangan cuma nulis untuk buku harian atau nulis caption di Instagram atau nulis tweet aja gitu ya Mbak. Kira-kira kalau misalnya memang bisa, syaratnya apa sih Mbak untuk jadi bisa masuk untuk jadi penulisnya Alex? Gimana Mbak? Ada syarat khusus ya nggak kira-kira? Ada lah, pasti ada. Yang pasti ya sudah bisa menulis, ya kan? Nah, yang pasti satu dia sudah harus tahu apa nih bukunya, temanya apa, lalu sesuai nggak konsepnya. Kadang-kadang banyak penulis untuk anak-anak itu dia begitu menjabarkan cerita, narasinya itu bisa sampai berhalaman-halaman. Saya pikir nggak terlalu nggak terlalu berefek lah dengan nanti. Karena kan perbandingannya juga harus tahu, si penulis harus paham perbandingan antara gambar dan si narasinya.
harus tahu kan perbandingannya. Jangan sampai gambarnya kecil, tulisannya banyak. Yang baca anak-anak udah keburu pegal. Nah, ini yang kadang-kadang orang si penulis itu banyak sekali buah pikiran yang ingin dia tuangkan. Jadi sudah harus mulai belajar fokus sih. Belajar fokus kalau segmen usianya segini, berarti oke, konfliknya untuk umur segini bolehnya ada berapa, ini berapa. Yang itu ya, yang satu dia harus paham segmen usianya. Lalu yang kedua, kalau dia mau juga bisa untuk jadi dibaca orang tua sebagai apa nih gitu. Karena kan seperti kemarin bukunya, salah satu buku yang kemarin Mbak Lintang itu ternyata bisa untuk umum kan. Nah, ini juga kita harus mulai belajar, mulai fokus apa nih temanya. Ya kan, itu tadi konsepnya. Yang ketiga dia harus paham gambar seperti apa yang aku inginkan. Jangan, jadi kadang-kadang ada juga penulis yang gue udah bisa nulis gitu, terus gambarnya aku serahkan sama Alex ya, waduh itu pusing banget ya, pusing bener editornya. Nggak bisa Karena begitu ya Mbak ya. nggak Jadi bisa harus begitu. penulis dan gambarnya Pun itu harus dia harus punya dia harus punya sendiri. punya gambaran. Taruhlah dia nggak Oke. bisa menggambar, nggak apa-apa, kita akan Ah. carikan. Tapi sebaiknya si penulis, bukan sebaiknya, dia pun harus paham dengan gambar apa yang aku inginkan, style seperti apa yang sesuai dengan ini. Nah, itu juga harus punya. Jadi ketika nanti kadang-kadang si penulis, gambar yang aku bawa ini bagus Mbak, ternyata kita lihat, waduh ini nggak bisa. Nah, jadi dia juga harus belajar mengikuti perkembangan ilustrasi seperti apa yang bagus. Jadi nggak boleh pasrah sama si penerbit. Kalau pasrah pada penerbit, belum tentu juga kan editor banyak waktu ya untuk mencari gambar mana yang sesuai. Jadi dia juga sudah harus menyertakan gambar yang ingin dia buat, yang dia sertakan ke narasi dia. Kalau dia nggak bisa menggambar, ya, kalau dia nggak bisa gambar, nah itu dia harus sertakan contohnya, bagus-bagus, dia sudah bisa menghubungi si ilustrasinya. Si ilustratornya dia bisa dia hubungin. Nah, bagus lagi kalau dia sudah bisa nego dengan si ilustratornya. Itu sangat bagus banget. Jadi ketika proposal calon naskah masuk, lengkap dengan proposal yang isinya konsep, usia, ceritanya, dan gambarnya. Dan yang sekarang kita minta adalah si penulis harus bisa mulai pre-marketingnya mau seperti apa, aktivasi bukunya mau seperti apa. Karena kan nggak bisa juga buku terbit kita langsung taruh di toko buku display. Gitu. Wah itu bakalan lama-lama jadi kurang dicintai. Kalau saya menilai penulis yang berharap seperti itu, ya dia nggak mencintai karya dia gitu. Ya kan? Jadi ini penulis itu juga sebagai marketingnya juga gitu ya Mbak? Iya dong, pre-marketing sebelum terbit. Lalu dia juga harus bisa mempromosikan. Nih kalau Mbak dia sudah mulai tanya-tanya nih, aku mau buat seperti ini Mbak Agnes, puji Tuhan ya, dia sudah mau, bukan mau dia. Kita akan mewajibkan sih. Jadi si penulis sudah kita mewajibkan si penulis untuk mulai berpikir gimana ya supaya buku aku dilirik orang. Itu kalau dulu kan cukup ditaruh di toko ya, sekarang enggak. Jadi memang value-nya si penulis pun sudah harus berani mengatakan membuat bahwa gue penulis yang aware juga dengan produk gue gitu. Misalnya begitu sih. Baik, jadi untuk Sobat WK dan juga pemirsa semuanya, kalau ingin menerbitkan buku yang sudah pernah Anda tulis, apapun ya Mbak, misalnya terutama untuk buku anak-anak ya, pahamilah konsepnya dulu. Jadi kita nggak cuma asal menuliskan, asal kita bisa tulis gitu ya Mbak ya. Seperti yang Mbak Dia ini, dia paham sekali apa yang dia tulis, cerita-cerita yang dia buat. Kemudian selanjutnya adalah range usia berapa yang akan Anda tentukan untuk si pembacanya nanti. Jadi memang udah harus mikirin gitu ya Mbak ya. Iya betul. Ceritaku ini bukan random untuk segala anak, segala usia itu enggak, tapi memang lebih baik itu ada range usianya, begitu ya Mbak Mbak ya. Kemudian juga nggak cuman sekedar cerita aja, tapi tolong sertakan juga mengenai gambar atau ilustrasinya. Nah ini akan memudahkan penerbit untuk bisa approval nih, buku Anda bisa lolos nih. Kalau cuman oke Mbak saya mau setor cerita, silakan gitulah. Itu nanti sama ini apa gitu ya Mbak ya. Iya, karena kan gini juga Mbak Ari, ini juga membuat mengajak si penulis, dia boleh, kita persilahkan penulis mengembangkan imajinasi dia dalam bentuk gambar. Itu kan, jadi itu juga kita mengembangkan dia juga gitu. Itu sih salah satu yang kelebihannya ya. Kenapa? Mau nambahin ya, silakan Mbak Dia. Boleh. Biasanya ketika yang tadi Mbak Agnes bilang itu, ketika proposal masuk itu, kalaupun penulisnya nggak bisa menggambar, setidaknya ada
penulis tuh bikin panduan ilustrasi Ya, gitu. ada Oh, Jadi yang panduannya. cocok dengan ceritanya ceritanya. gitu. Heeh. Jadi Oke. ya memudahkan ilustrator untuk bekerja gitu. Karena kalau Hmm. misalnya kayak tadi Mbak Agnes bilang nggak bisa langsung menyerahkan ke Penerbit. editor, ke penerbit gitu. Sama juga dengan ilustrator juga kalau ini saya punya cerita ini tolong digambarin ya. Nah, itu mintanya seperti apa gitu kan harus Ajaib ya, harus kalau bisa. kan Kalau kita nggak pengalaman pengalaman Mbak Dia sendiri ketika Mbak Dia udah menyusun cerita nih, kemudian ya untuk apa namanya arahan ke ilustratornya itu gimana? Misalnya, aku mau dong ini warnanya cuma 3 warna ya untuk cerita yang ini, begitu nggak sih Mbak? boleh boleh bisa juga kayak gitu atau dengan sudut pandang yang bagaimana gitu yang disesuaikan biasanya dengan permintaan ini penerbit gitu. Jadi memang harus komunikasinya harus bagus antara penulis, ilustrator dan Ya, editor gitu. Hmm. tiga oknum Oke, lah. jadi Iya, jadi Sobat WK dan juga pemirsa, jadi kalau misalnya mau untuk apa namanya, menerbitkan buku ya, buku tadi seperti misalnya ini Mengajukan. yang Mbak Dia sudah ya mengajukan buku yang seperti Mbak Dia sudah lakukan, adalah yang terpenting, bagian terpenting adalah gambarnya ya, karena kan kita cinta pada pandangan pertama sih bener sih Mbak kayaknya ya Mbak ya, apalagi kalau iya, buku gitu kan, aduh lihat dulu covernya kayak gimana nih gitu ya, kalau colorful untuk anak terutama yang colorful, Ya, menyenangkan, gambarnya tuh sesuai dengan anak-anak, udah pasti dipilih. Nah jadinya sesuaikan juga jadi cerita yang Anda buat dengan ilustratornya. Kalau misalnya memang Anda nggak bisa gambar sendiri, minimal seperti yang tadi saran Mbak Dia adalah petunjuk lah ya, petunjuk untuk menggambar untuk si ilustratornya menggambarkan dari cerita Anda itu bagaimana. iya, Begitu ya Mbak Dia betul. ya. ya. Oke. Baik, Mbak Dia, aku boleh dong diceritain terakhir, sesi terakhir, karena kita waktunya juga udah habis, sesi terakhir untuk diceritain salah satu cerita dari buku ini bisa ya Mbak? Boleh, mau Oke, yang mau mana yang nih di Mbak? bebas Mbak. Oh, yang ini aja deh, yang Hmm, di halaman 16 ya Mbak. Papa mendapatkan kabar gembira. iya. Em, Ini read aloud juga kan ya Mbak Agnes ya? Bisa Oh, ya? sangat bisa. Malahan ini sangat cocok sekali loh, Mbak Ari. Sangat cocok karena memang naskahnya nggak panjang, Mm. nggak apa namanya dengan banyak juga pakai tanda sayang, koma. Jadi orang tua juga bisa belajar. Jadi nggak membacanya sayang terpaksa kita ya itu nggak sayang terpaksa kita batal liburan. Nah kayak gitu sih sebenarnya. Jadi tanda kutip, tanda baca pun kita sertakan dengan kalimat yang tidak panjang, memudahkan orang tua mengatur nafas. Gitu kan, baru baca iya. lagi. Gitu, Jadi Mbak anak-anak pun Ari. juga lebih cepat ngerti gitu ya Mbak Iya, ya. Oke. Hmm, betul. Baik, silakan Mbak Dia. iya. Bismillah. Papa mendapat kabar gembira. Namaku Hakim, umurku 7 tahun. Keluargaku tinggal di Bandung. Aku suka tinggal di sini karena temanku banyak. Mereka semua baik padaku. Tapi seminggu yang lalu, Papa mengatakan bahwa kami sekeluarga akan pindah ke Jakarta. Itu artinya aku akan berpisah dengan teman-temanku. Aku jadi sedih. Hakim akan memiliki teman-teman baru yang seru dan menyenangkan di Jakarta, ujar Mama menghibur. Apakah mereka akan baik padaku? Hakim tidak usah khawatir ya, insya Allah mereka akan baik padamu karena kamu juga baik kepada mereka. Malam ini Papa menerima telepon. Papa lalu mengangkat tangan dan mengucapkan doa. Aku mendekati Papa. Kenapa Papa berdoa? Karena Papa mendapat kabar gembira. Ketika mendapat kabar gembira, sebaiknya kita berdoa dan bersyukur pada Allah, jawab Papa. Apakah kita akan pindah, Papa? Iya, Hakim tidak perlu khawatir ya nak. Ada Mama dan Papa yang akan membantu Hakim di tempat baru. Insya Allah kita pindah ke tempat baru yang lebih baik. Aku mengangguk dan tersenyum. Diam-diam aku sudah tidak sabar bertemu teman-teman baruku. Lalu ada doa Yeay. ketika menerima kabar gembira. Mau dibacain juga, Mbak? Boleh Mbak Boleh sekalian. doanya. Iya. Ini yang penting Alhamdulillah. lagi. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yufani amahu wa yukafi'u mazida. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara segala alam, pujian yang menyamai nikmatnya dan menandingi keutamaannya. Ye, terima kasih Mbak. Keren Sama-sama. banget ini ceritanya. Nah, seperti itu tadi ya, Sobat WK dan juga pemirsa di rumah. Cerita-cerita itu sederhana banget ya. Jadi seperti yang Ya. tadi sudah Mbak
Diah bacakan. Nah, jadi siapa nih di sini yang masih punya balita atau anak-anak dengan range usia 5 hingga 7 tahun? Silakan, ini sudah bisa didapatkan di toko-toko buku Gramedia seluruh Indonesia ya Mbak Agnes ya. Yes. Atau kalau Ya, misalnya mau beli online bisa ya Mbak ya? Bisa, bisa. Bisa di gramedia.com .com juga atau bisa. ada e-booknya nggak Mbak Diah, Mbak Agnes? Ada, harusnya sih ada. ada. Oke, e-booknya pun juga sudah ada, jadi nggak ada alasan lagi untuk aku maunya yang ini aja, yang praktisnya. Oh, semua sudah disediakan oleh penerbit. Mau e-book, mau beli di online, mau datang ke toko buku, silakan beli. Dan juga ini mumpung lagi mau Lebaran ya Mbak ya, mau deket hari Iya, raya. Iya. bisa Bisa jadiin untuk ini. hampers, bisa jadiin Iya, hampers loh ini. untuk Nah, bekal mudik itu juga nih biar nggak Nah, bosen. oke, nah itu tadi ya, ada saran dari Mbak Dia bisa jadikan untuk bekal mudik. Jadi kan kita kan biasa kalau mudik tuh kan udah ya mepet-mepet gini ya, Macet mulai gitu ya. besok tuh kan udah Hmm. apa ya, untuk banyak orang apa namanya mudik ya, berangkat ya secara bersama-samaan gitu ya. Jadi buku ini untuk anak-anak itu sangat penting atau mungkin bisa dijadikan kesibukan lah buat mereka selama berkendara gitu ya Mbak ya. Iya. Tapi ini kalau di mobil, kalau di motor kayaknya aduh jangan ya. Baik, Sobat Maker dan juga pemirsa, terima kasih untuk acara ngabuburit pada sore ini. Dan yang mau siap-siap mudik, saya sampaikan selamat melakukan aktivitas Anda selanjutnya. Dan selamat juga untuk menyiapkan buka puasa pada sore hari. Kita jelang buka puasa sekitar beberapa menit lagi ya Mbak Diah ya. Setengah Iya. jaman lagi ya. Setengah, Iya, kurang betul. lebih ya 20 menit sampai 30 menit lagi. Dan untuk yang sudah berangkat mudik hari ini, hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga semuanya. Sampai ketemu lagi pada acara bedah buku atau talk show yang lainnya. Selamat sore dan terima kasih. Dadah, terima Dadah, kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.